Selamat pagi majelis yang terhormat, berikut kami akan sampaikan replik kepada majelis yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Bogor. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 Oktober 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Bahwa tergugat mengakui telah dilakukan perjanjian jual beli tanah seharga 1 miliar dengan pembayaran 2 tahap kepada penggugat. Mengenai pengakuan adanya perjanjian jual beli yang disampaikan oleh tergugat, berikut disampaikan eksepsi dari penggugat. 1. Bahwa penggugat membenarkan sepenuhnya dalil tergugat yang mengakui telah dibuatnya perjanjian jual beli tanah seharga 1 miliar dengan pembayaran yang disepakati dalam 2 tahap. 2. Bahwa pengakuan tergugat ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan secara tegas menguatkan dasar hukum dari gugatan penggugat, yaitu adanya hubungan hukum yang sah berdasarkan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 3. Bahwa dengan diakuinya perjanjian tersebut, fokus sengketa dalam perkara ini menjadi lebih jelas, yaitu hanya mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran tahap kedua dan konsekuensi hukum dari kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Bahwa terlambatnya pembayaran tahap kedua yang dilakukan oleh tergugat disebabkan karena kendala mendapatkan pinjaman dari bank, sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kendali tergugat. Dan tergugat telah beritikat baik dengan mengajukan permohonan tambahan waktu. Mengenai dalil keterlambatan pembayaran kendala pinjaman bank dan itikat baik, berikut disampaikan eksepsi dari penggugat. Bahwa penggugat menolak tegas seluruh dalil tergugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran tahap kedua disebabkan karena kendala mendapatkan pinjaman dari bank yang diklaim sebagai sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kendali tergugat. 2. Mengenai kendala finansial, bahwa kendala mendapatkan pinjaman dari bank atau kesulitan finansial pribadi bukanlah alasan pembenar yang sah dan tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa yang diakui dalam hukum perikatan. Risiko finansial dan pengadaan dana sepenuhnya berada di pundak tergugat sebagai pembeli. Bahwa asal-usul dana yang digunakan tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua bukanlah bagian dari perjanjian. Kewajiban tergugat adalah membayar lunas harga tanah pada waktu yang disepakati tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kegagalan mendapatkan pinjaman tidak menghapus status prestasi tergugat. Mengenai itikat baik dan permintaan waktu tambahan, bahwa meskipun tergugat mendalilkan adanya itikat baik dengan mengajukan permohonan tambahan waktu, fakta hukumnya adalah pembayaran tetap tidak dilunasi sehingga batas waktu perpanjangan yang wajar. Bahwa itikat baik harus dibuktikan dengan pelaksanaan kewajiban secara nyata, bukan hanya permintaan atau janji. Dengan tidak dilunasinya pembayaran setelah batas waktu yang sangat panjang, yaitu 6 bulan dari perjanjian, itikat baik tergugat tidak dapat menghapus kerugian dan hak penggugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban di muka pengadilan. Bahwa tergugat berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun masih mengalami kesulitan secara ekonomi yang tidak dapat disalahkan. Berikut eksepsi dari penggugat atas jawaban yang diberikan tergugat. 1. Bahwa penggugat menolak tegas dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun masih mengalami kesulitan secara ekonomi yang tidak dapat disalahkan. Bahwa dalam hukum perikatan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Pasal 1338 KUH Perdata. Kewajiban utama tergugat adalah melunasi pembayaran tahap kedua pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. 3. Bahwa kesulitan atau ketidakmampuan ekonomi tergugat tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko finansial sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko bisnis tergugat, dan bukan tanggung jawab penggugat. Bahwa penggugat tidak berkewajiban untuk menanggung risiko atau kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan finansial tergugat. Apabila tergugat menghadapi kesulitan ekonomi, hal tersebut seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli yang bernilai besar tersebut. Oleh karena itu, meskipun tergugat berusaha, fakta bahwa kewajiban tidak terpenuhi hingga saat ini tetap merupakan prestasi yang sah, terlepas dari kesulitan ekonomi yang dialami tergugat. Bahwa tergugat mengaku kerugian yang dialami penggugat belum terbukti secara sah karena tanah belum diserahkan atau mengalami kerusakan nyata. Berikut eksepsi dari penggugat atas jawaban yang diberikan tergugat mengenai dalil kerugian yang belum terbukti. 1. Bahwa penggugat menolak keras dalil tergugat yang menganggap kerugian penggugat belum terbukti secara sah hanya karena tanah belum diserahkan atau tidak mengalami kerusakan nyata. 2.
bahwa kerugian yang diderita penggugat bukanlah semata-mata kerugian fisik atas objek tanah, melainkan kerugian yang timbul sebagai konsekuensi langsung dari wan prestasi tergugat. 3. Bentuk-bentuk kerugian nyata. Kerugian penggugat telah nyata dan terbukti meliputi kerugian material, hilangnya hak penggugat untuk segera menerima uang pembayaran tahap kedua sejumlah 700 juta sejak tanggal jatuh tempo. Dana ini tidak dapat diinvestasikan atau digunakan untuk keperluan lain, sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya potensi bunga keuntungan dan penurunan nilai uang. Kerugian kesempatan, tanah objek sengketa menjadi terikat secara hukum dan tidak dapat ditawarkan kepada calon pembeli lain yang mampu membayar tunai. Keterikatan ini menimbulkan kerugian berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk mendapatkan pembeli yang lebih cepat dan menguntungkan. 4. Bahwa dalam hukum perikatan, pihak yang wan prestasi atau tergugat wajib mengganti kerugian yang timbul akibat cedera janjinya. Oleh karena itu, dalil tergugat yang membatasi kerugian hanya pada kerusakan fisik tidak berdasar dan harus ditolak. Bahwa somasi yang dikirim penggugat tidak menghasilkan solusi penyelesaian yang baik dan tergugat selalu membuka komunikasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Berikut eksepsi dari penggugat atas jawaban yang diberikan tergugat. Mengenai somasi dan upaya penyelesaian kekeluargaan. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa somasi tidak menghasilkan solusi yang baik dan menolak anggapan bahwa komunikasi kekeluargaan dapat meniadakan wan prestasi. 2. Mengenai fungsi somasi, bahwa somasi yang dikirimkan oleh penggugat telah menjalankan fungsi hukumnya dengan sempurna, yaitu memberikan peringatan resmi dan batas waktu pada tergugat untuk melunasi kewajiban. Bahwa kegagalan somasi untuk menghasilkan solusi penyelesaian yang baik adalah akibat dari kegagalan tergugat sendiri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pelunasan, bukan karena somasi penggugat yang bermasalah. Mengenai komunikasi kekeluargaan, bahwa meskipun tergugat mendalilkan selalu membuka komunikasi untuk menyelesaikan kekeluargaan, fakta hukumnya adalah komunikasi tersebut tidak pernah menghasilkan pembayaran lunas hingga gugatan ini didaftarkan. Bahwa komunikasi tanpa realisasi pelunasan bukanlah itikat baik yang diakui hukum untuk meniadakan wan prestasi. Komunikasi hanya menjadi formalitas apabila tergugat tidak menindaklanjutinya dengan pemenuhan kewajiban yang substantif. Oleh karena itu, dalil tergugat yang mencoba memposisikan diri beritikat baik melalui komunikasi kekeluargaan harus dikesampingkan karena tidak menghilangkan status tergugat sebagai pihak yang wan prestasi. Oleh karena itu, tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Berikut tanggapan replik penggugat terhadap petitum tergugat. Mengenai petitum tergugat, bahwa penggugat menolak tegas petitum tergugat yang memohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil penggugat dalam surat gugatan dan bantahan-bantahan yang telah disampaikan dalam replik ini, tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wan prestasi. Bahwa oleh karena seluruh dalil pembelaan tergugat mengenai force majeure financial, itikat baik yang tidak disertai realisasi dan penyangkalan kerugian adalah tidak berdasar secara hukum, maka permohonan tergugat agar gugatan penggugat ditolak harus ditolak oleh majelis hakim. 4. Oleh karena itu, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum tergugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan penggugat. Mengenai pokok perkara, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 1. Mengenai pengakuan adanya perjanjian jual beli, yaitu menguatkan gugatan bahwa penggugat membenarkan sepenuhnya dalil tergugat yang mengakui telah dibuatnya perjanjian jual beli tanah seharga 1 miliar dengan pembayaran yang disepakati dalam 2 tahap. Bahwa pengakuan tergugat ini merupakan fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan dan secara tegas menguatkan dasar hukum dari gugatan penggugat, yaitu adanya hubungan hukum yang sah berdasarkan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bahwa dengan diakuinya perjanjian tersebut, fokus sengketa dalam perkara ini menjadi lebih jelas, yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran tahap kedua dan konsekuensi hukum dari kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajibannya tersebut. 2. Mengenai bantahan dalil keterlambatan pembayaran, kendala pinjaman bank dan itikat baik. Bahwa penggugat menolak tegas seluruh dalil tergugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran tahap kedua disebabkan karena kendala mendapatkan pinjaman dari bank yang diklaim sebagai sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kendali tergugat. Mengenai kendala finansial, bahwa kendala mendapatkan pinjaman dari bank atau kesulitan finansial pribadi bukanlah alasan pembenaran yang sah dan tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa yang diakui dalam hukum perikatan. Risiko finansial dan pengadaan dana sepenuhnya berada di pundak tergugat sebagai pembeli. Bahwa asal-usul dana yang digunakan tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua bukanlah bagian dari perjanjian. Kewajiban tergugat adalah membayar lunas harga tanah pada waktu yang disepakati tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kegagalan mendapatkan pinjaman tidak menghapus status wan prestasi tergugat.
Mengenai itikat baik dan permintaan waktu tambahan, bahwa meskipun tergugat mendalilkan adanya itikat baik dengan menjalankan permohonan tanpa waktu, fakta hukumnya adalah pembayaran tetap tidak dilunasi hingga batas waktu perpanjangan yang wajar. Bahwa itikat baik harus dibuktikan dengan pelaksanaan kewajiban secara nyata, bukan hanya permintaan atau janji. Dengan tidak dilunasinya pembayaran setelah batas waktu yang sangat panjang, yaitu 6 bulan dari perjanjian, itikat baik tergugat tidak dapat menghapus kerugian dan hak penggugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban di muka pengadilan. Berikutnya mengenai bantahan dalil kesulitan ekonomi, bahwa penggugat menolak tegas dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat berusaha untuk memenuhi kewajibannya, namun masih mengalami kesulitan secara ekonomi yang tidak dapat disalahkan. Bahwa dalam hukum perikatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, pasal 1338 KUH Perdata. Kewajiban utama tergugat adalah melunasi pembayaran tahap kedua pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Bahwa kesulitan atau ketidakmampuan ekonomi tergugat tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko finansial sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko bisnis tergugat dan bukan tanggung jawab penggugat. Bahwa penggugat tidak berkewajiban untuk menanggung risiko atau kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan finansial tergugat. Apabila tergugat menghadapi kesulitan ekonomi, hal tersebut seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli yang bernilai besar tersebut. Oleh karena itu, meskipun tergugat berusaha, fakta bahwa kewajiban tidak terpenuhi hingga saat ini telah merupakan bahan prestasi yang sah, terlepas dari kesulitan ekonomi yang dialami tergugat. Mengenai penegasan kerugian yang nyata dan sah, bahwa penggugat menolak keras dalil tergugat yang menganggap kerugian penggugat belum terbukti secara sah, hanya karena tanah belum diserahkan atau tidak mengalami kerusakan nyata. Bahwa kerugian yang diderita penggugat bukanlah semata-mata kerugian fisik atas objek tanah, melainkan kerugian yang timbul sebagai konsekuensi langsung dari bahan prestasi tergugat. Bentuk-bentuk kerugian nyata, kerugian penggugat telah nyata dan terbukti meliputi kerugian material, hilangnya hak penggugat untuk segera menerima uang 700 juta sejak tanggal jatuh tempo. Dana ini tidak dapat diinvestasikan atau digunakan untuk keperluan lain, sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya potensi bunga keuntungan dan penurunan nilai uang. Kerugian kesempatan tanah objek sengketa menjadi sengketa terikat secara hukum dan tidak dapat ditawarkan kepada calon pembeli lain yang mampu membayar tunai. Keterikatan ini menimbulkan kerugian berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk mendapatkan pembeli yang lebih cepat dan menguntungkan. Bahwa dalam hukum perikatan, pihak yang bahan prestasi atau tergugat wajib mengganti kerugian yang timbul akibat cedera janjinya. Oleh karena itu, dalil tergugat yang membatasi kerugian hanya pada kerusakan fisik tidak berdasar dan harus ditolak. Mengenai bantuan somasi dan komunikasi kekeluargaan, bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa somasi tidak menghasilkan solusi yang baik dan menolak anggapan bahwa komunikasi kekeluargaan dapat meniadakan bahan prestasi. Somasi yang dikirimkan oleh penggugat telah menjalankan fungsi hukumnya dengan sempurna, yaitu memberikan peringatan resmi dan batas waktu pada tergugat untuk melunasi kewajiban. Kegagalan somasi untuk menghasilkan solusi penyelesaian adalah akibat dari kegagalan tergugat sendiri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pelunasan. Komunikasi tanpa realisasi, yaitu fakta hukumnya adalah komunikasi tersebut tidak pernah menghasilkan pembayaran lunas hingga gugatan ini didaftarkan. Komunikasi tanpa realisasi pelunasan bukanlah itikat baik yang diakui hukum untuk meniadakan bahan prestasi. Primer dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Yulinda Fajar Dini, Sarjana Hukum. Terima kasih, selamat pagi.